Tawuran dua kelompok remaja terjadi di kawasan Pendokopi, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Kedua kelompok remaja ini saling serang menggunakan kayu dan batu, beberapa di antaranya bahkan membawa senjata tajam. Beberapa kendaraan bahkan berhenti agar tidak terkena imbas aksi tawuran itu. Tidak diketahui penyebab tawuran, namun kedua kelompok remaja langsung membubarkan diri. Seorang pengedar narkoba di Palembang, Sumatera Selatan berinisial F tak bisa mengelak saat satu paket sabu yang terbungkus di dalam kantong ditemukan di sepeda motornya. Sabu seberat lebih dari 1 kilogram beserta ponsel dan sepeda motor disita. Tersangka kemudian dibawa ke Mapolda Sumsel untuk diperiksa dan kini polisi tengah menyelidiki pemasok narkoba pada tersangka termasuk jaringannya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup. Petugas Lapas Bancai Bandung memeriksa mie instan yang dititipkan pembesuk berinisial RA. Setelah diperiksa, ternyata di dalamnya ada 3 paket berisikan narkoba jenis sabu. Awalnya petugas jaga curiga dengan titipan salah satu pembesuk yang langsung pergi setelah menitipkan paket makanan untuk warga binaan inisial RH. Pihak Lapas Bancai Bandung kini tengah berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polrestabes Bandung untuk menindaklanjuti kasus temuan ini. Saudara, seorang pria misterius diduga mencoba menyelundupkan narkotika jenis sabu melalui pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Namun upaya itu gagal setelah tas yang ditinggalkannya justru ditemukan polisi. Peristiwa terjadi saat kedatangan KM Dharma Kartika di pelabuhan Parepare. Petugas curiga pada penumpang pria yang menunjukkan sikap tidak wajar. Alih-alih menjalani pemeriksaan, pria itu justru berbalik arah dan kembali ke atas kapal dan menyerahkan tas jinjing berwarna hitam kepada seorang buruh pelabuhan. Tas yang dititipkan itu lalu diamankan dan langsung diperiksa petugas. Saat diperiksa, petugas menemukan 5 paket narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 330 gram. Kini polisi memburu pria misterius tersebut. Pada saat security melihat orang tersebut menitipkan barang kepada salah satu buruh, nah disitulah security langsung mengambil tindakan bersama anggota Polsek Pelabuhan, mengambil barang tas hitam tersebut yang dititipkan oleh buruh dan membuka dan mendapatkan berupa barang sabu-sabu sebanyak 5 bal sedang. Seorang pemuda di Buton, Sulawesi Tenggara tewas dianiaya seorang pria. Penganiayaan berujung kematian ini dilatar belakangi motif asmara. Cinta segitiga berujung tragedi. Seorang pemuda tewas usai dianiaya seorang pria di Desa Banabungi, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara 9 April lalu. Saat itu korban tengah berboncengan dengan kekasihnya, perempuan yang juga disukai pelaku. Pelaku merasa cemburu hingga gelap mata. Pelaku yang sudah beristri itu nekat menyerang dan menikam korban. Korban meninggal sehari pasca penganiayaan. Polisi bilang penganiayaan berujung pembunuhan itu dipicu motif asmara. Telah terjadi penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam dalam hal ini bandik yang dilakukan oleh lelaki RS terhadap lelaki HR yang dilatar belakangi oleh rasa cemburu terhadap korban. Setelah melakukan penganiayaan, pelaku melarikan diri, namun karena merasa harus bertanggung jawab, makanya dia menyerahkan diri di Polres Buton. Pelaku saat ini sudah kami lakukan penahanan. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Buton untuk diperiksa intensif. Polisi tengah mendalami ada tidaknya unsur pembunuhan berencana dalam kasus ini. Devriatno Neke, Kompas TV, Sulawesi Tenggara.
Beralih ke Jawa Timur, saudara, sesosok mayat dengan luka di leher ditemukan warga tersangkut di aliran sungai di Jombang, Jawa Timur. Polisi melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari gambar amatir warga, mayat lelaki ini ditemukan tersangkut di beton pembatas Sungai Merican, Desa Turi Pinggir, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Saat ditemukan, korban hanya memakai celana dalam dan terdapat luka di bagian leher serta pipi korban. Korban tanpa identitas ini diperkirakan belum sehari merenggang nyawa. Polisi langsung mengevakuasi tubuh korban dari sungai dan membawanya ke kamar jenazah RSUD Jombang untuk dilakukan otopsi dan menyelidiki penyebab kematian korban. Mayat dalam keadaan tertelungkup di sungai. Itu pada mayat tersebut diperkirakan umur 30-an tahun dan ada dugaan luka di lehernya dan di pipi, dan ini masih sudah kita bawa ke RSUD Jombang untuk dilaksanakan otopsi visum dalam sum luar untuk mengetahui secara pasti apakah mayat ini mati secara wajar atau ada dugaan tindak pidana. Saudara, 30 menit di Borgol membuktikan tidak ada kejahatan yang sempurna. Semua akan terungkap pada akhirnya. Saya Desi Fiftina, pamit. Salam waspada. Ayo kita kawal lagi komika-komika fresh yang siap menyuarakan penderitaannya masing-masing. Pastinya di Suci 12, Rumah Komik.